adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mandirubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dia dan keluarga. Mic-nya. Kue. Kuenya Umi. Kuenya mau berapa? Saya satu. Satu, yaudah silakan diambil. Uangnya jangan lupa. Ada kawan-kawan. Kamu kan semua. Oh iya, sama-sama. Suatu hari, Mali jatuh sakit. Sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya dia dapat diselamatkan berkat usaha kerasnya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malu sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Mali. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tengah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan Bu, karena aku setahun sebelum ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Baik, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu nggak selalu menunggu pernah. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandirubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian, Maling dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lama bagi Mandirubaya. Setiap pagi dan sore, Mandirubaya memandang ke laut. Sudah sampai mana kamu belayar, nak? Apakah kalian ada yang kelihatan aku? Malik, apakah ada bebek saja? Kapan dia kembali? Bertahun-tahun, Mandirubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini, dia jalannya mulai terbengkalai. Pada suatu hari, Mandirubaya mendapat kabar dari nakoda dulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mandirubaya. Soal sepatu, saya aja nggak pakai sepatu, masa sayang. So, gimana sih? Ya udah maaf, kan nggak tahu. Dilihat kan? Jangan marah-marah dong. Ya udah ampun, ya ampun. Saya mau jualan nih, nyari rezeki. Hey.
Beberapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang megah dan indah menuju pantai. Sambil terus memandang laut, dia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Orang kampung berkumpul. Kemudian mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandi Rubayu amat gembira mendengar itu. Ia selalu berdoa agar selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Mari dari orang itu, Mari tak kunjung datang kembali untuk menengoknya. Wanita jelek ini kan ibumu. Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah ibumu adalah seorang bangsa dan sederajat denganku? Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Orang-orang yang melihatnya ikut terkana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mandi Rubayu pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air mani sudah sepi. Dilihatnya, kapal semakin menjauh. Ia tak menyangka Mali dan Rubayu bisa sehingga berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu ditengadahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang penuh. Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Jika memang dia benar anakku yang bernama Ibunda, aku maaf. Jika dia memang benar anakku yang bernama Ibunda, ya Tuhan, aku mohon padamu. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malakunda. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian bawa ombak menggepat. Matahari pagi muncul di timur, badai telah menyerang. Di kaki bukti pilihan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malakunda. Tampak sebongkah batu yang menyerupai manusia. Itulah tujuh Malakunda. Ada durhaka yang menakut dunia menjadi batu karena telah durhaka.